semuanya, kembali lagi pada ibadah High Teens pada pagi hari ini. Puji syukur ya teman-teman, kita bisa datang lagi beribadah walaupun secara virtual ini. Sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum itu mari sama-sama kita angkat pujian Heart of Worship. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas banyak berkat yang telah Engkau berikan untuk setiap dari kami ya Bapa. Terima kasih telah memberikan kesehatan dan juga kekuatan di pandemi seperti ini ya Bapa. Terima kasih karena pada hari ini akhirnya kita bisa mengadakan ibadah bersama-sama walaupun secara virtual ya Bapa. Berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir agar lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Shalom hai teens, gimana kabarnya nih hari ini? Ya mungkin sekarang walaupun kita masih ibadahnya secara virtual nih ya, tapi semangat kita nggak boleh hilang nih ya teman-teman. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman untuk memuji-puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum mendengarkan firman, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Bersamamu.
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Selamat pagi teman-teman Haitin semua. Saya harap kita semua boleh tetap dalam kondisi sehat dan bugar ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat, hidup kami dipulihkan, hidup kami disegarkan kembali. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak teman-teman Haitin semua untuk boleh membuka Alkitab kita masing-masing dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Hari ini tema perenungan firman Tuhan kita cukup menarik dengan tema running. Saya akan membacakan untuk teman-teman Haitin semuanya. Ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kegagalan dan keberhasilan itu akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Saya pikir kita setuju ya dengan pendapat ini. Ada saatnya kita berhasil dan kita tertawa. Kita happy teman-teman sekalian. Tetapi ada kalanya juga harus kita akui bahwa ada fase dan masanya kita gagal dan harus menangis. Tidak ada yang suka dengan kegagalan. Semua orang pengennya berhasil. Tetapi sayangnya teman-teman sekalian, tidak ada orang yang berhasil terus dalam hidupnya, tetapi tidak pernah gagal. Termasuk saya dan teman-teman. Ketika kita berhasil, teman-teman sekalian, janganlah menjadi orang yang sombong dan angkuh. Dan ketika kita gagal, janganlah mengira bahwa dunia ini sudah runtuh. Demikianlah secuplik ya dari kalimat bijak yang saya sampaikan gitu ya. Ketika kita berhasil, janganlah sombong dan angkuh. Dan ketika kita gagal, janganlah mengira bahwa dunia ini sudah runtuh. Nah teman-teman, saya punya kesaksian sedikit nih ya, cerita. Ada seorang pemanjat tebing yang berasal dari Hong Kong, bernama Lai Chi Wai, teman-teman sekalian. Ya, nah seorang yang ternama, yang punya prestasi gemilang, namanya cukup terkenal dan tersohor di Hong Kong sebagai pemanjat tebing profesional. Nah teman-teman, suatu ketika ia mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan ia menjadi lumpuh dan harus hidup di atas kursi roda. Bayangkan, seorang atlet profesional tiba-tiba terjun bebas menjadi tidak berdaya. Sedih, khawatir, takut, putus asa, menggerogoti hati dan pikirannya. Dia sempat down dan putus asa teman-teman, karena melihat kondisi fisiknya yang tidak berdaya saat itu. Tetapi singkat cerita teman-teman sekalian, akhirnya dengan support dari keluarga dan teman-temannya, ia mulai tumbuh kembali semangat dan spirit di dalam kehidupannya. Ia punya semangat kembali untuk terus berlatih memanjat tebing bersama dengan kursi rodanya. Bayangkan, tanpa kursi roda pun memanjat tebing itu bebannya sudah besar. Ditambah lagi dengan kursi roda yang harus dia angkat ke atas tebing. Dia terus berlatih teman-teman sekalian tanpa henti. Cita-citanya teman-teman saat itu adalah bahwa ia akan dan mau memanjat tebing yang terkenal cukup tinggi di daerah Hong Kong sana bernama Lion Rock. Teman-teman sekalian, ya. Lion Rock. Nah, semangat dan ketekunannya teman-teman sekalian akhirnya membuat dia berhasil mencapai itu semua. Dia berhasil berada di puncak tertinggi dari Lion Rock itu. Dan kisah hidupnya teman-teman sekalian menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengalami hal yang sama dengannya.
Nah, kalau teman-teman mau nonton kisah hidupnya, itu pernah difilmkan dalam sebuah film Asia yang bernama juga The Lion Rock. Ya, saya pernah menonton film ini, teman-teman sekalian, dan saya sangat terinspirasi karena ini berangkat dari kisah nyata, dari kehidupan Lai Chiwa ini. Meski hidupnya penuh tantangan dan tetesan air mata serta air keringat, tetapi akhirnya ia berhasil mendapat kemenangannya. Nah, teman-teman, kita boleh nonton film ini karena ini sangat menginspirasi sekali. Kalau kita melihat, teman-teman sekalian, banyak orang-orang di dunia ini yang punya semangat, yang terus berlari untuk mencapai cita-cita dan harapannya. Meskipun di tengah-tengah segala keterbatasan, bahkan kegagalannya. Di Alkitab pun, teman-teman sekalian, Rasul Paulus sudah pernah memberikan kesaksian, bahkan menghidupi kesaksian itu. Nah, teman-teman, Rasul Paulus pada bagian yang kita baca ini dalam Filipi 3 ayat 13-14, itu membandingkan kehidupan iman orang Kristen dengan perlombaan, dan ia mengakui bahwa, teman-teman sekalian, dirinya sendiri belum mencapai garis finish saat itu. Ya, dia masih terus berlomba, dia masih terus berlari untuk mencapai garis finish itu. Cita-citanya adalah, teman-teman sekalian, menikmati sukacita abadi bersama Kristus Tuhan di sorga yang mulia. Ia berkata, teman-teman sekalian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya adalah mencapai garis finish. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalau kita melihat sejenak kehidupan Rasul Paulus setelah ia bertobat, penuh dengan lika-liku dan dinamika kehidupan yang luar biasa. Dia harus menghadapi cemoohan orang, dia harus menerima penolakan, bahkan dia pernah dirajam batu, hampir mati. Penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan. Tetapi, teman-teman sekalian, ia terus maju dan berlari. Paulus tidak menoleh ke belakang dan membiarkan kegagalan-kegagalan di masa lalunya terus membebaninya dengan rasa bersalah. Tetapi ia tahu masa lalunya itu adalah masa lalu yang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Sekarang dia terus berfokus kepada Tuhan. Hidupnya yang semula mengarah kepada kematian maut berubah kepada jalan pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Teman-teman, hari ini apakah hidup kita masih ke arah yang ini? Apakah kita masih ke arah menuju kepada kegagalan demi kegagalan? Apakah kehidupan kita masih menghidupi cara hidup yang lama? Kalau kita sudah di dalam Kristus, seharusnya kita berubah haluan. Kita menuju kepada jalan pengudusan, jalan kemenangan, meskipun kita ada pergumulan dan tantangan di jalan ini. Itu yang dialami oleh Paulus. Paulus tidak menoleh ke belakang, tetapi dia fokus kepada jalan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa kini membuatnya berpuas diri. Tetapi ia terus mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, memberitakan firman, memberitakan Injil di tengah-tengah segala tantangan yang ada. Ia terus berlari kepada tujuan, teman-teman sekalian, untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Wow, ini sebuah teladan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Dari seorang yang bernama Paulus. Teman-teman, hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan dan pergumulan hidupmu hari ini. Mungkin kau merasa minder. Mungkin kau merasa engkau berasal dari latar belakang yang berbeda. Mungkin kau sedang mengalami sebuah pergumulan, rasa frustasi. Kenapa engkau dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Mungkin kau sedang berada dalam sebuah tantangan dan pergumulan. Kenapa aku sudah belajar baik-baik tapi nilaiku nggak baik?
Tetapi teman-temanku yang lain nyontek dan lain sebagainya, mereka dapat nilai baik. Nah teman-teman, banyak sekali tantangan yang ada hari ini. Tetapi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jangan noleh ke belakang. Ya. Mari bangkit, berlari fokus ke depan. Karena apa? Karena iman kita berkata, Tuhan besertamu dan besertaku. Kalau kita hidup sudah benar, kita jaga iman kita baik-baik, teman-teman, Tuhan itu nggak tidur. Tuhan itu tidak menutup matanya untuk menolong dan membuat engkau berhasil. Oh teman-teman sekalian, jangan ikut-ikutan melakukan hal-hal yang salah. Jangan minder dengan mungkin latar belakangmu, kondisi keluargamu, kondisi ekonomimu. Enggak. Jangan teman-teman sekalian. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Paulus juga hidup dalam kesederhanaan, penuh dengan tantangan. Tetapi di mata Allah, dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan menganggap hidupnya dan melihat dirinya sangat berharga. Termasuk engkau dan saya, teman-teman. Kita hari ini sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Seperti Rasul Paulus. Ya. Dia sudah duluan teman-teman sekalian mencapai garis finish. Tetapi kita masih terus berlari. Kita nggak tahu finish kita kapan. Gitu ya. Dalam perjalanan itu ada gagal, ada berhasil. Tetapi teman-teman sekalian, marilah kita terus berlari ke jalan yang benar. Berlari ke arah Kristus. Bukan ke arah kedagingan dan hal-hal duniawi. Berlarilah terus teman-teman sekalian. Jangan menyerah. Karena panggilan kita adalah menikmati hadiah yang telah disiapkan oleh Tuhan. Yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus. Teman-teman sekalian. Menikmati Tuhan selama-lamanya. Jangan down, jangan putus asa. Karena kita ada dalam dunia ini bukan sebuah kebetulan. Jangan lagi menoleh ke belakang, tetapi fokuslah ke depan. Apa artinya ini teman-teman sekalian? Jangan lagi menikmati dan terjebak dalam cara hidupmu yang lama, yang justru akan menghambat pertumbuhan rohani kita ke depan. Jauhi dosa, keluar dari kubangan dosa, dan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Jangan lagi terjebak dalam kepahitan, dendam, sakit hati, baperan, sehingga membuat kita justru tidak bertumbuh ke arah yang baik. Tetapi mari kita berlari, lepaskan semua itu, sehingga kita bisa terus berlari dengan ringan, tanpa beban, menuju kemenangan yang telah disiapkan Tuhan kita. Nah teman-teman, nampaknya pesan jangan menyerah dan teruslah bangkit dalam kisah Lai Chiwai di atas, dan pesan dari Rasul Paulus dalam Filipi ini juga memiliki pesan yang hampir sama dengan lagu Running yang menjadi tema kita hari ini, yang adalah soundtrack di salah satu drama Korea berjudul Startup. Saya nggak pernah nonton teman-teman sekalian film ini, tetapi ketika saya melihat dan membaca, mendengarkan lagu dan liriknya dari film ini, teman-teman sekalian, cukup menarik untuk kita bisa perhatikan dan bisa kita kaitkan dengan tema kita hari ini. Nah teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit secuplik saja dari penggalan lagu dari lagu Running ini. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Mulai sekarang, cobalah tuk memulainya. Teruslah berlari ke depan. Running, running. Berteriaklah pada dunia. Berlarilah, berlarilah. Berteriaklah pada dunia. Aku akan baik-baik saja meskipun menghadapi jalan buntu. Sekalipun mulai sekarang, cobalah tuk memulainya. Teruslah berlari ke depan. Berlari, berlari, running, running. Saat bersamamu, aku bisa melakukan semuanya. Teruslah berlari tanpa henti di dunia yang keras ini. Ini secuplik teman-teman sekalian penggalan dari lagu ini. Saya hendak untuk mengubahnya sedikit, gitu ya.
lirik dari lagu ini, tapi tidak semuanya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Berlarilah, berlarilah, berteriaklah kepada dunia bahwa aku akan baik-baik saja, meskipun aku menghadapi jalan buntu sekalipun. Mulai sekarang, aku akan coba untuk terus memulainya. Aku akan terus berlari ke depan. Berlari, berlari saat bersamamu, Tuhan. Saya tambahkan sedikit di situ ya. Saat bersamamu, Tuhan, aku bisa melakukan semuanya. Aku akan terus berlari tanpa henti di dunia yang keras ini. Teman-teman, hari ini teruslah berlari bersama Tuhan. Karena Ia ada bersamamu dan bersamaku. Baik dalam setiap kegagalanmu maupun keberhasilan hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman Haitin semua. Jikalau hari ini engkau sedang mulai putus asa dan down, ingat, arahkan kepalamu kepada Tuhan. Karena di situ ada Sang Allah kita yang maha kuasa, yang akan selalu dan tetap sanggup untuk menolongmu dan menolongku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memberikan kami terus semangat dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan dan kemenangan. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah hidup kami sehingga kami boleh terus berlari menuju kepada garis finish yang Kau inginkan ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan mengingat akan baptisan kita, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari teman-teman, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita sekalian. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama berdoa menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami Komisi Remaja Haitins, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan boleh terus memberkati kami ya Tuhan. Baik itu secara kesehatan, secara relasi dalam keluarga kami masing-masing, maupun di dalam pendidikan kami hari ini yang harus dilakukan secara jarak jauh ataupun secara online. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap fokus di dalam proses belajar dengan bersama guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk menyerahkan untuk setiap ibadah-ibadah yang Haitins kerjakan dan berikan, kiranya semuanya boleh bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kondisi Indonesia hari ini di tengah-tengah menghadapi krisis pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong ya Tuhan, pemerintah kami, aparat, tim tenaga medis yang ada, kiranya semuanya boleh bersama-sama bergandengan tangan bersama masyarakat juga ya Tuhan, boleh bersama-sama keluar dari krisis pandemi ini, sehingga Indonesia boleh pulih dari semua sektor yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami sedang berduka ataupun sedang bergumul menghadapi COVID-19 ini.
Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan QR code yang sudah tertera di layar, ataupun dengan memasukkannya ke amplop dan dititipkan di tata usaha gereja. Sambil mengiringi persembahan, mari sama-sama kita nyanyikan KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Teman-teman, sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih atas banyak berkat yang telah Engkau berikan untuk setiap dari kami. Sekarang kami datang untuk membawa persembahan ya Bapa. Berkati agar persembahan ini dapat dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Berkati juga untuk orang-orang yang sudah memberi ataupun yang belum memberi ya Bapa. Bapa, kami tahu persembahan ini tidak seberapa dengan apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa, tapi terimalah persembahan ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita udah di penghujung ibadah nih. Semoga tadi firman yang sudah dibawakan oleh Evangelis Jonathan bisa memberkati setiap dari kita ya teman-teman. Sekarang untuk menutup ibadah ini, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu, yaitu KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku.
Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah beribadah. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.